Kisah Soekarno yang diam-diam membawa bendera pusaka saat terusir dari Istana Negara. Dalam buku berjudul Selangkah Lebih Dekat dengan Soekarno, Aji Nugroho mengisahkan saat Soekarno dipaksa meninggalkan Istana Kepresidenan oleh Soeharto menjelang akhir kekuasaannya. Saat itu, era kekuasaan Soeharto mulai muncul ke permukaan. Puncak peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto terjadi setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa tersebut menjadi tanda-tanda kejatuhan kekuasaan Soekarno. Meskipun meninggalkan sejumlah barang berharga seperti kemeja favorit, arloji Rolex, dan berbagai barang berharga lainnya, Soekarno justru membawa satu barang yang sangat berharga baginya. Dalam perjalanannya meninggalkan Istana Kepresidenan, Soekarno hanya membawa satu benda yang melambangkan pengorbanannya dalam menyelamatkan bangsa Indonesia. Menurut Aji Nugroho dalam bukunya tersebut, benda tersebut adalah benda pusaka yakni sangsaka merah putih. Soekarno menggenggam erat bendera tersebut yang hanya dibungkus dengan kertas koran. Dalam buku Berkibarlah Benderaku Tradisi Pengibaran Bendera Pusaka yang ditulis oleh Bondan Winarno, diceritakan bahwa Soekarno benar-benar membawa bendera pusaka merah putih dan menyembunyikannya ketika Soeharto berkuasa. Hal ini mengakibatkan kehebohan di kalangan petugas Istana Negara karena mereka tidak dapat menemukan bendera pusaka tersebut. Padahal, rencananya bendera merah putih itu akan dikibarkan dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1967. Oleh karena itu, Istana Negara membentuk sebuah delegasi untuk menemui Soekarno di Istana Bogor. Dalam catatan Bondan Winarno, ditemukan fakta bahwa bendera pusaka tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati dan sebenarnya merupakan milik pribadi Soekarno. Hal ini menyebabkan adanya sedikit masalah terkait kepemilikan bendera bersejarah tersebut. Awalnya, Soekarno ragu dan menolak untuk mengungkapkan keberadaan bendera merah putih tersebut. Namun, kemudian Soekarno menyadari bahwa bendera pusaka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati bukanlah milik pribadi, melainkan telah menjadi milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno meminta delegasi untuk kembali menemui dirinya pada tanggal 16 Agustus 1967. Namun saat mereka kembali bertemu dengan Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1967, delegasi tersebut diundang oleh Soekarno untuk kembali ke Jakarta dan mengunjungi Monumen Nasional. Rupanya, Soekarno menyimpan bendera pusaka di sebuah ruangan bawah tanah yang terletak di kaki Monumen Nasional. Setelah bendera pusaka diserahkan ke istana, Presiden Soeharto tidak langsung meyakini bahwa bendera tersebut benar-benar merupakan bendera pusaka. Oleh karena itu, Soeharto memanggil Hussein Mutahar yakni mantan ajudan Presiden Soekarno untuk memeriksa keaslian bendera tersebut. Hussein Mutahar merupakan ajudan Presiden Soekarno yang bertanggung jawab atas pengamanan bendera pusaka saat Soekarno dan Hatta ditawan oleh Belanda selama agresi militer Belanda yang kedua. Saat itu, Mutahar mendapat perintah langsung dari Soekarno untuk menjaga bendera pusaka. Untuk menghindari penyitaan Belanda, Mutahar melakukan tindakan untuk membuka jahitannya pada bendera tersebut dan memisahkan warna merah dan putihnya. Setelah agresi militer Belanda yang kedua berakhir, bendera pusaka kemudian dijahit kembali dan diserahkan kembali kepada Soekarno. Mutahar yang sangat mengenal bendera pusaka dengan yakin menyatakan bahwa bendera yang disimpan oleh Soekarno di Monas adalah bendera pusaka.